Pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di mana manusia, jin, hewan, bahkan angin tunduk kepada satu orang? Di mana para jin membangun istana dari emas, memindahkan singgasana dalam sekejap, dan menjaga rahasia bumi yang tak kasat mata? Itulah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebuah peradaban yang bukan hanya dipimpin oleh manusia, tapi juga memerintah alam gaib. Di zaman itulah tirai dunia jin terbuka lebar. Mereka bekerja, berbicara, bahkan menerima perintah dari seorang nabi manusia. Bukan dongeng, bukan mitos, tapi wahyu ilahi yang tercatat dalam Al-Quran. Bayangkan ini, di suatu pagi, di bawah sinar matahari Palestina, seekor burung hudhud datang melapor pada Nabi Sulaiman. Aku telah melihat satu kerajaan besar di mana seorang ratu menyembah matahari bersama kaumnya. Seketika Sulaiman memerintahkan pasukannya, bukan hanya pasukan berkuda dan pemanah, tapi juga ribuan jin bersayap, burung-burung pengintai, dan pasukan semut di bawah tanah. Semua bergerak atas satu perintah: tegakkan tauhid, singkirkan kesombongan, hancurkan kezaliman. Ini bukan cerita Marvel. Ini adalah kenyataan sejarah yang disebut oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, di surat An-Naml, Ash-Shad, dan lainnya. Tapi, ada pertanyaan besar yang sering muncul di benak kita. Apa sebenarnya hubungan jin dan manusia pada masa itu? Mengapa mereka bisa tunduk kepada Nabi Sulaiman, padahal mereka diciptakan dari api dan memiliki kekuatan luar biasa? Apakah benar para jin dulu digunakan untuk membangun bangunan besar, menambang logam mulia, dan menciptakan teknologi masa lampau? Dan apakah jin masih hidup di antara kita sekarang, menyembunyikan rahasia zaman itu? Di serial video ini, kita akan menyusuri 5 bagian penting sejarah. 1. Asal-usul jin dan peran mereka dalam peradaban awal. 2. Kenabian Sulaiman dan amanah memimpin 2 alam 3. Kerajaan gaib, proyek raksasa, dan jin sebagai buruh bangunan 4. Kisah Ratu Saba. Diplomasi, langit dan bumi 5. Kematian Nabi Sulaiman dan kebodohan jin yang terungkap. Setiap bagian bukan hanya membawamu ke masa lalu, tapi juga menyentuh realita hari ini. Karena hingga hari ini, jin masih ada, melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Menurut kamu, apa yang paling menarik dari kisah Nabi Sulaiman? Lalisandalam, jin yang membantu membangun istana, burung yang menjadi mata-mata kerajaan, atau fakta bahwa kematian beliau disembunyikan oleh tongkat dan rayap? Tulis di komentar dan bersiaplah, karena setelah ini kita akan buka bagian pertama. Misteri asal-usul jin dan bagaimana mereka berinteraksi dengan manusia sebelum masa kenabian. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu enggak ketinggalan bagian selanjutnya. Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah kisah nyata yang membongkar sisi lain dari dunia yang selama ini tersembunyi. Sebelum manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diturunkan ke bumi, alam semesta ini sudah dihuni oleh makhluk lain. Mereka tak terlihat, tak terdeteksi oleh mata manusia, tapi sangat nyata dalam eksistensinya. Mereka adalah jin, makhluk ciptaan Allah dari api tanpa asap, dengan kehendak bebas, dan umur yang jauh lebih panjang dari manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Kapan jin diciptakan? Menurut sebagian riwayat dan pendapat para ulama salaf, jin telah ada ribuan tahun sebelum manusia diciptakan. Mereka tinggal di bumi, hidup berkelompok, beranak pinak, bahkan membentuk kerajaan dan peradaban. Namun seiring waktu, mereka mulai melakukan kerusakan besar-besaran. Penindasan antar golongan jin, penyembahan berhala dan kekuatan alam fitnah dan pembunuhan akibatnya, Allah mengutus malaikat untuk menumpas para jin durhaka dan memaksa mereka pergi dari permukaan bumi hingga mereka terdesak ke tempat-tempat sunyi, gua, laut, pegunungan, dan udara. Inilah sebabnya ketika Allah menciptakan Adam, para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan manusia
Di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Karena mereka telah menyaksikan kerusakan jin sebelumnya. Siapa iblis? Apakah dia jin? Ya, iblis bukan malaikat. Ia adalah jin pertama yang paling taat, hingga diangkat ke langit dan tinggal bersama para malaikat. Namun saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ia membangkang. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Kesombongan itulah yang membuatnya terusir dari rahmat Allah. Dan sejak itu, iblis dan pasukannya bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Apakah jin punya agama dan peradaban? Ya, seperti manusia, jin juga diciptakan untuk menyembah Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Mereka punya kaum mukmin dan kafir, kaum jin Islam dan jin musyrik. Bahkan kelompok jin yang membaca Al-Quran, belajar dan berdakwah di kalangan mereka. Beberapa di antara mereka pernah menyamar sebagai dukun, penyihir, atau dewa-dewa yang disembah manusia kuno. Karena itu, sejak zaman awal, jin sering memengaruhi kebudayaan manusia, memberi bisikan ke pendeta dan dukun, membantu pembangunan kuil, monumen, atau patung besar, mewakili kekuatan gaib yang kemudian disembah manusia. Maka tak heran, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam nanti diutus, beliau tidak hanya menghadapi manusia, tapi juga memerintah para jin yang telah lama beroperasi di balik layar peradaban. Jin dan manusia, musuh atau mitra. Di masa sebelum kenabian, hubungan manusia dan jin penuh penyimpangan. Sebagian manusia menyembah jin, sebagian jin menyesatkan manusia, sebagian dukun menjalin perjanjian gaib. Namun hubungan itu akan berubah total di era Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jin tunduk kepada seorang manusia dengan izin Allah, dan ini akan menjadi bagian paling luar biasa dalam kisah kita nanti. Menurut kamu, bagaimana jin bisa punya pengaruh besar dalam sejarah manusia, padahal mereka tak terlihat? Apakah kamu percaya bahwa sebagian peradaban kuno dibangun dengan bantuan jin? Tulis pendapatmu di komentar, dan bersiaplah, karena di bagian berikutnya kita akan masuk ke puncak cerita. Bagaimana Nabi Sulaiman menerima mukjizat kepemimpinan atas dua dunia, manusia dan jin. Bayangkan seorang raja yang tidak hanya memimpin pasukan manusia, tetapi juga jin, burung, hewan, bahkan angin tunduk di bawah perintahnya. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi, hakim, raja, dan pemimpin semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah." Quran Surat Syad ayat 30. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan kecerdasan luar biasa dan hikmah yang mendalam. Bahkan ketika masih muda, ia pernah memutuskan perkara hukum dengan adil antara dua orang petani, menyampaikan pendapat yang lebih bijak dari ayahnya, seorang nabi dan raja. Dan saat Nabi Daud wafat, Allah mengangkat Sulaiman menjadi nabi sekaligus raja, dan memberi karunia yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Dan Sulaiman mewarisi Daud. Quran Surat An-Naml ayat 16. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kendali atas kekuatan-kekuatan alam. Angin yang bisa mengangkat singgasana dan membawa pasukan sejauh 1 bulan perjalanan hanya dalam 1 hari. Bahasa hewan, termasuk burung hudhud, semut, dan makhluk lain. Jin yang tunduk kepadanya untuk membangun, menyelam, mencari harta karun, dan menjaga perbatasan. Dan kami tundukkan angin untuk Sulaiman yang perjalanannya di pagi hari sebulan dan di sore hari sebulan. Quran Surat Saba ayat 12. Dan dari kalangan jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Quran Surat Saba 12. Sebelum Sulaiman, tidak ada manusia yang mampu menaklukkan jin secara total. Jin dikenal sebagai makhluk bebas, liar, dan sulit diatur, penggoda manusia dan pembisik dukun.
pengembara dari tempat-tempat asing di bumi. Namun dengan izin Allah, jin diperintahkan bekerja di bawah Nabi Sulaiman, membuat istana dari kaca dan emas, membentuk patung dan kolam besar, menyelam ke dasar laut mencari mutiara dan logam langka. Bagi para jin, tunduk kepada manusia adalah aib besar, tapi terhadap Nabi Sulaiman, mereka tak bisa melawan. Meskipun memiliki kekuatan tak tertandingi, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah menyombongkan diri. Setiap kali menerima nikmat, beliau berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur?" Quran Surat An-Naml ayat 40. Beliau tidak memperalat jin untuk hal sia-sia, tapi memfokuskan kekuasaannya untuk dakwah, keadilan, dan pengembangan umat. Inilah pelajaran besar bagi kita. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula amanahnya. Bayangkan, sebuah kerajaan berdiri megah di atas gunung, dengan istana dari kristal tembus pandang, kolam air raksa, dan menara-menara tinggi dari emas dan tembaga, semua dibangun oleh makhluk tak terlihat. Itulah proyek-proyek raksasa yang dibangun oleh para jin di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan untuk kemewahan duniawi, tapi untuk membangun peradaban yang berdiri di atas keadilan dan tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan para jin kami tundukkan untuknya, sebagian menyelam ke laut dan mengerjakan pekerjaan lainnya, dan kami jaga mereka agar tidak menyimpang dari perintah." Quran Surat Al-Anbiya ayat 82. Dalam ayat lain, mereka membuat untuknya apa yang dikehendakinya, dari bangunan-bangunan tinggi, patung-patung, piring sebesar kolam, dan tungku-tungku besar. Quran Surat Saba ayat 13. Artinya, jin diperintahkan secara langsung oleh Nabi Sulaiman. Mereka membuat struktur bangunan kolosal, mereka menyelam mencari logam dan perhiasan di dasar laut. Apa saja yang dibangun para jin? Istana kaca, bangunan indah dan luas dengan lantai dari kristal transparan. Bahkan Ratu Saba saat datang, menyangka ia berjalan di atas air. Al-Quran menyebut, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam besar, dan ia menyingsingkan bajunya. Quran Surat An-Naml ayat 44. Menara dan monumen dibuat dari tembaga, besi, dan batu permata yang dihias indah, menjadi simbol kejayaan dakwah Islam pada masa itu. Tungku-tungku besar untuk mencairkan logam, mencetak peralatan, dan membentuk karya seni arsitektur, mungkin bisa kita sebut sebagai bentuk awal dari teknologi industri. Barang-barang besar dan berat, piring besar seperti kolam, bejana logam, dan lainnya, mungkin digunakan untuk keperluan ribuan orang dalam satu acara atau jamuan kerajaan. Apakah sisa-sisa bangunan itu masih ada? Sejumlah sejarawan dan peneliti spiritual percaya bahwa beberapa struktur megah masa lalu di wilayah Syam, Palestina, Yordania, hingga Yaman bisa jadi peninggalan dari masa Nabi Sulaiman. Namun hingga kini, belum ada bukti arkeologis resmi, tapi Al-Quran memberikan cukup isyarat bahwa bangunan itu bukan dongeng. Dan satu hal yang pasti, bangunan itu dibangun oleh jin dengan tenaga dan teknologi yang belum bisa dijelaskan manusia saat ini. Mengapa Allah mengizinkan jin bekerja untuk manusia? Ini bukan soal kekuasaan, tapi ujian. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak meminta jin untuk disembah, tapi untuk bekerja dalam ketaatan kepada Allah. Beliau tidak memperalat jin untuk sihir atau kesombongan, tapi menjadikan mereka alat dakwah dan keadilan. Allah berfirman, "Bekerjalah kamu, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah." Quran Surat Saba ayat 13. Bayangkan sebuah singgasana megah, dihiasi emas, batu mulia, dan simbol kekuasaan, dipindahkan dalam sekejap mata dari Yaman ke Palestina. Siapa yang melakukannya? Bukan manusia, bukan malaikat, tapi jin. Dan siapa yang memerintahnya? Seorang nabi yang menggabungkan kekuasaan langit dan bumi. Inilah kisah pertemuan dua kekuatan besar, Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Saba,
salah satu episode paling luar biasa dalam sejarah Islam dan dunia gaib. Siapa Ratu Saba? Ratu Saba dikenal juga sebagai Balqis, adalah seorang ratu cerdas dan bijak yang memimpin sebuah kerajaan kaya di wilayah Yaman, dikenal dengan nama Saba. Kerajaannya kaya akan emas, rempah-rempah, dan perhiasan. Masyarakatnya maju dalam perdagangan dan pertanian. Namun, mereka menyembah matahari, bukan Allah. Ketika burung hudhud tidak ditemukan dalam barisan pasukan, Nabi Sulaiman mencarinya. Ternyata, hudhud datang membawa laporan penting. Aku telah datang kepadamu dari Saba dengan membawa suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memerintah mereka. Quran Surat An-Naml ayat 20, 2-23. Nabi Sulaiman tidak langsung memerangi mereka. Beliau mengirim surat resmi berisi ajakan tauhid. Isinya sangat singkat, namun tegas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30-31. Ratu Balqis pun terpanggil untuk menyelidiki langsung siapa sebenarnya sosok Sulaiman ini. Namun sebelum ia tiba, Sulaiman berkata kepada para pembesar dan jin, "Siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasan Ratu Saba sebelum dia datang kepadaku?" Jin Ifrit menjawab, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Quran Surat An-Naml ayat 39. Namun ada yang lebih luar biasa. Seorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawanya sebelum matamu berkedip." Dan ketika ia melihatnya telah berada di hadapannya, dia pun bersyukur kepada Allah. Quran Surat An-Naml ayat 40. Ini bukan sihir, ini mukjizat dan ilmu dari Allah. Kemungkinan besar yang dimaksud orang berilmu adalah salah satu hamba Allah yang saleh, bukan jin. Ketika Ratu Balqis tiba, ia disambut dengan ujian. Istana lantai kaca, singgasana yang telah diubah sedikit. Ia pun kagum dan berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Disinilah kisah dakwah bertemu dengan diplomasi, kekuasaan bertemu dengan kebijaksanaan. Seorang raja berdiri tegak, bersandar pada tongkatnya, mengawasi para jin yang bekerja tanpa henti. Hari demi hari berlalu, jin-jin itu terus bekerja dalam diam, tak berani berhenti. Namun mereka tak tahu satu hal penting, Sulaiman sudah wafat. Ya, raja yang selama ini mereka takuti telah meninggal dunia dalam keadaan berdiri. Lalu bagaimana Allah membuka kedustaan jin? Dan apa rahasia besar yang terungkap setelah wafatnya Nabi Sulaiman? Allah berkehendak menjadikan wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai ujian bagi para jin dan manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya." Quran Surat Saba ayat 14. Selama berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, Nabi Sulaiman tetap berdiri tegak karena bersandar pada tongkatnya. Para jin terus bekerja, menyangka beliau masih hidup. Mereka tak bisa membedakan antara hidup dan mati seorang nabi. Tongkat yang menopang tubuh Nabi Sulaiman akhirnya dimakan rayap sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman roboh ke tanah. Dan barulah para jin sadar mereka telah diperdaya oleh kuasa Allah, bukan oleh seorang manusia. Tatkala ia roboh, taulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Peristiwa ini menjadi tamparan bagi orang-orang yang menyembah atau meminta kepada jin. Karena apa? Jin bukan makhluk yang mengetahui gaib. Jin bisa salah, bahkan bisa diperdaya. Jin tunduk kepada kehendak Allah, bukan makhluk yang layak ditakuti apalagi disembah. Nabi Sulaiman adalah satu-satunya manusia yang pernah menguasai mereka secara total, bukan karena sihir, tapi karena wahyu dan mukjizat dari Allah.
Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kekuasaannya tidak diwariskan sepenuhnya kepada manusia lain. Kenapa? Karena itu adalah fitnah, ujian, dan hanya diberikan sebagai karunia khusus dari Allah. Yang diwariskan adalah keteladanan dalam memimpin dengan adil, kekuatan yang tidak membuat sombong, dakwah yang bijak terhadap manusia dan jin, syukur atas setiap nikmat. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Quran Surat An-Naml ayat 40. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari kisah wafatnya Nabi Sulaiman? Apakah kamu masih mengira jin lebih tahu dari manusia? Tulis jawabanmu di komentar. Mari kita jernihkan pemahaman agar tidak ada lagi manusia yang tertipu oleh bisikan jin dan dukun zaman sekarang. Sahabat sekalian, kisah Nabi Sulaiman bukan sekadar cerita raja dan jin. Ini adalah kisah akidah, kisah kekuasaan yang tunduk pada wahyu, dan peringatan keras bagi manusia yang lebih takut jin daripada takut kepada Allah. Kalau kamu merasa serial ini membuka pandanganmu, like videonya, share ke sahabatmu, subscribe channel ini untuk konten dakwah sejarah Islam lainnya. Karena kita akan lanjut ke serial berikutnya, kisah kehidupan bangsa jin pasca wafatnya Sulaiman. Benarkah mereka mendirikan kerajaan sendiri dan mulai menyebarkan sihir? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.